Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama kembali. Kita bersyukur juga Kak Edi, Kak Ros sudah kembali ya pulang ke Indonesia beberapa hari yang lalu. Dan pagi hari ini Kak Edi udah bersama-sama dengan kita. Selamat pagi Kak Edi. Pagi, apakah suara saya jelas Pak Adi? Ya, jelas sekali Kak Edi. Oke, baik. Ya, saudara, kita mau lanjutkan equipping hari ini. Ya, kita live ya, tidak video lagi dari saya. Puji Tuhan. Nah, saudara, terima kasih untuk doa-doanya ketika kami ke Brasil. Ya, ada sangat luar biasa, saudara. Ya, menurut saya pelayanan saya yang paling sangat efektif dan sangat luar biasa selama di Brazil. Saya kunjungan Brazil adalah kali ini. Ya, nah itu berkat doa-doa saudara. Ya, saya percaya dukungannya ya juga ada yang mendukung secara saudaraku keuangan, tim kami pergi. Puji Tuhan ada yang mendukung doa tentunya saudara ya. Nah, puji Tuhan kita sangat diberkati, saudara. Ya, kali ini kita membawa revival yang besar sekali. Ya, saya menemukan kita seperti saudara membawa jawaban buat gereja-gereja di Brazil, saudara. Ya, gereja-gereja di Brazil habis COVID-19 ini mengalami ya penurunan yang besar sekali, saudara. Jadi gereja-gereja yang tidak ada komsel, saudara, nah itu hilang jemaatnya banyak sekali, ya. Nah jadi banyak gereja yang malah gereja kecil-kecil tutup, ya. Gereja besar menderita sekali, saudara, yang tidak ada komsel, ya. Nah yang ada komsel mereka bingung, saudara. Komselnya, ya. Memang mereka nggak banyak hilangnya jemaatnya, tapi saudara mereka bingung, ya bagaimana komsel itu bisa hidup, komselnya bisa bermultiplikasi, komselnya bisa betul-betul jadi unit gereja yang sangat dahsyat, ya. Nah mereka saudara bingung, tidak ada jawabannya. Nah puji Tuhan kita datang dengan apa yang kita sampaikan saudara tentang kompak, ya, tentang up in out, ya. Sederhana aja kami sampaikan saudara. Wih, mereka dilawat Tuhan, saudara. Dan mereka dijamah, ya. Nah, ada satu kota saudara namanya João Pessoa. Ini kota, ya, saudara, luar biasa. Menurut saya ini selama saya kunjungan Brazil, ini kota yang sangat luar biasa. Karena ada 12 hamba-hamba Tuhan, mereka bersatu di kota itu, saudara. Ya, tiap minggu ketemu, bersekutu, beda denominasi, ya, tapi mereka bekerja sama. Dan gereja ini, saudara, itu luar biasa di kota João Pessoa itu. Ya, kita datang kayak cuman sulut api, langsung meledak, saudara. Ya, nah puji Tuhan. Kita doakan saudara, mereka ingin di follow up supaya mereka belajar kompak, komsel, ya bagaimana praktek up in out, dan kita bersyukur mereka nangkep banget saudara, ya, dan mereka bahkan ingin datang ke Indonesia, ya belajar dari kita saudara. Jadi ya kita jadi berkat besar kali ini untuk Brazil. Thank you doa-doanya. Nah nanti berkat-berkatnya kita akan ceritakan saudara ke leadership dari KTC juga, apa yang kita pelajari tentang pelayanan anak. Wah, keren banget saudara, pelayanan anak, ya. Nah nanti kami akan ceritakan, ya, supaya saudara juga dapat berkat semuanya, ya. Baik, hari ini saudara, tema saya, ya, kita akan membahas tentang identitas sejati, ya, identitas sejati. Nah, saudara, kita masih dalam seri,
ya, Kristen anak, kemudian bertumbuh jadi Kristen orang muda, dan akhirnya menjadi Kristen bapak. Nah, saudara, untuk Kristen anak, dia sangat perlu mengetahui identitas dirinya. Ya, nah hari ini kita mau belajar apa identitas kita yang sesungguhnya, saudara. Kalau ada identitas sejati, berarti ada identitas palsu, tidak sejati. Ya, nah kita mau lihat dulu, saudara, next. Apa identitas itu, definisinya, saudara? Identitas adalah fakta tentang siapakah diri kita yang sebenarnya. Ya, kita ini siapa yang sebenarnya? Ya, berarti ada fakta tentang siapa diri kita yang tidak sebenarnya. Ya, artinya identitas yang palsu, yang tidak benar, yang tidak sehat. Ya, nah, saudara, kita mau tahu siapa diri kita. Nah, kita seringkali, saudara, ya, menentukan siapa diri kita berdasarkan apa yang menjadi penampilan kita. Ya, kalau kita penampilannya bagus, ya, saudara, nah, kita pikir itu identitas kita. Ya, misalnya, kamu tuh siapa? Oh, saya orang kaya, ya. Nah, identitas kita dari kekayaan kita. Ya, kita pikir kita adalah karena kekayaan kita. Ya, saya orang kaya. Itu apa, saudara? Pencapaian saudara, penampilan saudara. Satu saat saudara bisa kekayaannya hilang. Nah, berarti identitas saudara hilang juga. Ya. Nah, kamu tuh siapa? Ya, saya penatua misalnya. Ya, kalau saya ditanya, penatua itu jabatan saya. Itu bukan identitas saya, saudara. Itu pekerjaan saya, fungsi saya. Nah, saya itu siapa? Kita mesti tahu. Ya, banyak orang nggak tahu dirinya itu siapa, saudara. Ya, kamu tuh siapa? Oh, saya adalah, misalnya, ya, saudara, saya adalah wanita yang cantik. Ya, nah, kecantikan, saudara, itu juga bisa pudar, bisa hilang. Itu penampilan saudara. Ya, satu saat saudara udah tua, udah nggak cantik lagi. Nah, kalau identitas saudara didirikan di atas penampilan, maka identitas saudara nggak pernah kuat. Identitas saudara adalah identitas yang goyah, yang rapuh, yang tidak kokoh, saudara. Karena salah kita mendasarkan identitas kita atas kecantikan kita, atas kegantengan kita. Nah, apalagi, saudara, ada identitas yang didirikan di atas dasar, saudara, ya, apa kata orang. Nah, ini parah ini. Ya, kamu tuh siapa? Kata orang, aku ini orang goblok, Pak Edi. Kata orang, aku goblok. Ya, kata orang sih, ya, aku ini moyung, gak ada gunanya. Ya, nah itu kita tangkap, kita ambil sebagai identitas kita. Ya, saudara, kamu tuh siapa? Ya, kamu mah orang jelek, tahu nggak? Ya, kamu itu, ya, kulitnya hidung, hitam, ya. Nah, jadi kita jadikan, saudara, intinya gini, kita jadikan penampilan, ya, pencapaian, dan apa kata orang sebagai identitas kita. Nah, itu salah, saudara. Ya, kalau saudara mendasari identitas saudara berdasarkan penampilan, ya, pencapaian, dan apa kata orang, maka saudara pasti akan saudara krisis identitas. Pasti. Ya, karena itu semua bisa berubah. Ya, itu semua, saudara, ya, ketika berubah, berubahlah identitas saudara. Makanya banyak orang, ya, hidup di dalam apa, saudara? Krisis identitas. Dia nggak tahu siapa dirinya, ya. Dan akhirnya, saudara, ya, dia banyak problem emosi dalam hidupnya, ya. Dia hidupnya marah-marah, ya, hidupnya stres, tertuduh,
Hidupnya apa, saudara? Ya, hidupnya saudara nggak bisa terima diri sendiri, selalu nolak diri sendiri, ya, minder. Nah, ini problem-problem orang yang nggak tahu diri, saudara. Dia nggak tahu siapa dirinya, karena dia salah, ya, saudara, mendefinisikan dirinya. Ya, dari apa? Dari penampilan, dari pencapaian, dan dari apa kata orang. Ya, nah, mestinya identitas kita dari mana, saudara? Nah, mari kita lihat ayatnya, saudara. Mestinya identitas kita datangnya dari apa kata Tuhan. Bukan dari penampilan, bukan dari pencapaian, bukan dari apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Nah, mari kita lihat apa kata Tuhan tentang siapa diri kita, saudara. Siapa sih diri kita? Ya. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3 kita akan lihat. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dianugerahkan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita sekarang. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ya, menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Nah, saudara, perhatikan, saudara. Jadi menurut Tuhan, kita ini siapa? Menurut Tuhan, saudara, identitas kita adalah anak-anak Allah. Ini dia identitas sejati kita. Anak-anak Allah. Saudara adalah anak-anak Allah. Ya, kebenaran ini tidak bisa berubah, saudara. Ya, saudara, penampilan, pencapaian, apa kata orang bisa berubah. Ya, penampilan, pencapaian, dan apa kata orang itu, saudaraku, ya, seperti pasir di laut yang mudah goyah. Kalau kita bangun fondasi hidup kita di atas pasir, ya, kalau kita bangun, saudaraku, identitas kita di atas pasir, kita goyah, ya, maka identitas kita jatuh bangun, ya, identitas kita, saudara, ya, hancur lebur, ya, ketika penampilannya berubah, ketika saudara pencapaiannya berubah, ketika apa kata orang berubah, kita juga berubah identitasnya. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah, anak-anak Allah. Saudara, sekali anak, tetap anak. Nggak mungkin, saudaraku, berubah-berubah. Saudara adalah anak-anak Allah. Itulah identitas kita. Kalau kita tahu identitas kita nggak akan pernah krisis identitas. Kita akan sembuh dari tadi itu problem-problem emosi itu, saudara. Kita akan sembuh, ya. Kita akan sembuh dari apa, saudara? Ya, sembuh dari minder, sembuh dari menolak diri sendiri, sembuh dari apa, saudara? Problem emosi marah, ya, kepahitan, iri sama orang, saudara. Itu kalau kita tahu kita anak-anak Allah, wow, dahsyat, saudara. Identitas akan membuat kita, saudaraku, ya, menjadi orang Kristen yang stabil, kuat, saudaraku. Ya, kita bisa terima diri kita apa adanya, saudara. Ya, karena kita tahu, saudaraku, kita adalah anak-anak Allah. Nah, makanya, saudara, ini penting sekali. Ya, Tuhan mau kita lihat betapa besarnya kasih yang dianugerahkan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Nah, Tuhan mau kita lihat
Ya, kata lihat di sini saudara dalam bahasa Yunaninya saudara. Ya, itu berkaitan sama kata betapa besarnya. Lihatlah betapa besarnya. Nah, kalau dua kata ini digabung saudara, kata lihat di sini artinya gini saudara. Kita mesti melihat, ya, mesti melihat dengan segala panca indera kita atau dengan segala indera kita, ya, sampai kita terkagum-kagum akan karya Tuhan yang menjadikan kita anak-anaknya. Nah, saudara harus sampai lihat itu. Yohanes bilang kamu mesti lihat sampai kagum. Wow, aku dijadikan anak. Wah, kagum sekali aku. Tuhan, betapa indahnya, betapa besarnya, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya rencanamu menjadikan aku anak-anak Allah. Nah ini saudara, kita mesti lihatnya sampai kayak gitu. Ya, kalau kita udah lihat kayak gitu, wow, maka kita punya identitas sejati. Kita akan, saudaraku, sangat luar biasa hidupnya. Nah, karena itu mari kita belajar hari ini, saudara. Ya, kalau kita baca ayat-ayat ini, kita dapat menemukan, ya, apa manfaatnya kita mengetahui identitas kita sebagai anak Allah. Next, kita akan lihat, saudara. Nah, ada 3 manfaat, ya, yang kita bisa, ya, dapat kalau kita mengetahui identitas kita sebagai anak Allah. Yang tadi itu, kalau udah sampai lihatnya, ya, sampai terkagum-kagum, betapa besarnya, betapa luar biasanya, betapa indahnya, betapa agungnya karya Tuhan menjadikan kita anak Allah, saudara. Saudara mesti lihat sampai di situ, ya. Nah, kalau kita udah lihat sampai di situ, saudara, ya, apa yang terjadi? Ada 3 manfaat. Pertama, kita semakin bertumbuh dalam kasih Bapa, ya. Nah, ini 1 Yohanes 3 ayat 1 tadi. Karena dibilang, saudara, lihatlah betapa besarnya kasih yang dianugerahkan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Ya, saudara. Jadi kita bukan cuma disebut anak Allah, kita memang adalah anak Allah. Wow. Ya. Jadi saudara, kita, ya, bukan cuma disebut anak Allah, tapi kita memang adalah anak Allah. Nah, kenapa Yohanes mau kita lihat, saudara, betapa besarnya, ya, karya Tuhan yang menjadikan kita anak Allah? Nah, saudara, karena semua itu terjadi karena kasihnya, saudara. Ya, lihatlah betapa besarnya kasih yang dianugerahkan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Nah, saudara, kenapa kasihnya besar sekali, saudara, yang membuat kita bisa jadi anak Allah? Karena kita diadopsi sebelum dunia dijadikan, saudara. Kita sudah ditentukan untuk menjadi anak Allah. Mari kita lihat Efesus 1 ini, saudara. Nah, Efesus 1 ini ayat 4-5 bilang begini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Kapan? Sebelum dunia dijadikan. Wow. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Wow, jadi misalnya Hadi, ya. Hadi itu udah dipilih Tuhan, bukan setelah dia jatuh dalam dosa dipilih, bukan.
Bukan Tuhan, lama Hadi jatuh dalam dosa. Udahlah, gua pilih aja dia supaya selamat. Bukan. Ya, Tuhan pilih Hadi ya sebelum dia jatuh dalam dosa. Ya, sebelum dia, saudaraku, ya lahir. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Bayangkan, saudara. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada binatang, sebelum ada tumbuh-tumbuhan, sebelum ada manusia, sebelum ada malaikat, sebelum ada apa-apa. Tuhan lihat, saudara. Tuhan lihat nanti satu hari kelak ada satu orang namanya Hadi. Ya, namanya Hadi. Aku pilih dia sebelum dunia dijadikan. Dan bukan hanya itu. Supaya apa dia dipilih? Supaya dia kudus, tak bercacat di hadapannya. Nah, supaya apa, saudara? Nah, dibilang begini, dalam kasih. Jadi, dalam kasih, karena kasihnya, ia telah menentukan Hadi. Ya, dari semula. Nah, semula ini sebelum dunia dijadikan. Ya, dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Haleluya. Jadi saudara, Hadi itu udah dipilih dan ditentukan jadi anaknya Tuhan. Kapan? Sebelum dunia dijadikan. Ya, bukan setelah jatuh dalam dosa, bukan. Ya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan udah pilih Hadi. Ya, dia udah tentukan Hadi. Satu hari kelak orang ini yang namanya Hadi, dia akan jadi anakku. Wow. Makanya saudara, ya, rencana Tuhan menjadikan kita anak itu nggak main-main besarnya proyek ini, saudara. Ya, bayangin saudara, sebelum dunia dijadikan, dia udah menentukan ini. Berarti dia, saudara, sebelum penciptaan, ya, udah menentukan kita. Dia berarti lebih agung dari penciptaan Tuhan. Ya, lebih apa, saudara, agung dari, ya, saudara, penciptaan itu sendiri. Karena dia sebelum penciptaan. Bahkan sebenarnya ciptaan Tuhan diberikan untuk supaya kita anak-anaknya bisa menikmati ciptaan itu, saudara. Ya, berarti saudara, dia lebih agung dari ciptaannya Tuhan, penciptaannya Tuhan. Wow, ini keren, saudara. Ya, kalau saudara ngerti ini, saudara makin mengasihi Tuhan. Makin mengasihi Tuhan. Ya, karena dia mengasihi Hadi. Hadi dipilih dan ditentukan jadi anaknya bukan karena Hadi baik. Bukan karena Hadi layak. Bukan karena Hadi, saudara, hebat. Bukan. Semata-mata karena kerelaan kehendaknya. Dan karena kasihnya. Dia rela loh, Hadi, milih kamu jadi anaknya. Bukan terpaksa. Bukan gini, iya jatuh Hadi, mateng deh. Wah, ya udahlah. Ya udah. Jadiin anak aja. Terpaksa gue lakukan ini, tahu nggak? Aduh, ini orang ya. Mateng dia jatuh lagi dalam dosa. Enggak gitu, saudara. Tuhan karena kasihnya dan karena kerelaannya dari sebelum dunia dijadikan dengan senang menjadikan Hadi anaknya, saudara. Berarti dia senang banget kalau lihat Hadi. Wah, anakku, kamu udah kurencanakan sebelum dunia dijadikan. Tahu nggak, kamu begitu berharga. Tahu nggak, Hadi, kamu begitu luar biasa di hadapanku. Aku dengan rela menjadikan kau anakku. Bukan terpaksa, dengan rela. Ya, dan karena kasihku. Makanya, saudara, Tuhan sangat mengasihi kita anak-anaknya, saudara. Tahukah saudara ini? Kalau saudara ngerti, aduh, saudara,
saudara akan berubah kalau ngerti identitas sebagai anak. Ya. Nah, lalu saudara, bukan hanya itu saudara, tapi kita lihat saudara, proses dia jadikan kita anak itu nggak gampang. Saudara pikir enak dia jadiin saudara anak. Mari kita lihat ayat selanjutnya saudara. Ya, Galatia 4 ayat 4 sampai 5 next. Kita lihat saudara. Ya. Galatia 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah, siapa Allah di sini? Bapa. Mengutus siapa? Anaknya Yesus. Ya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat, ia diutus oleh Bapa untuk apa? Menebus mereka. Menebus mereka. Dia diutus, saudaraku, untuk mati di kayu salib. Untuk menyerahkan nyawanya, saudara. Menebus mereka. Ya. Dan yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya apa? Nah ini dia. Kita ditebus supaya apa? Supaya kita diterima menjadi anak. Masalahnya, saudara, manusia udah ditentukan jadi anak oleh Tuhan, ya. Tadi itu orang-orang pilihan, tapi karena manusia jatuh dalam dosa, saudara, ya, maka Yesus mesti menebus mereka dulu. Sebab ketika mereka jatuh dalam dosa, saudara, ya, mereka ya punya benih dosa. Mereka benihnya iblis, saudaraku. Ya, mereka punya benih dosa, maka Yesus mesti datang, ya, mati di kayu salib, saudaraku, supaya benih dosa kita dihancurkan, saudara. Supaya kita, saudaraku, bukan lagi ya berasal dari iblis, bukan berasal dari saudaraku dosa, ditebus dosanya. Iblis dihancurkan kuasanya. Ya, supaya apa, saudaraku? Supaya ya kita diterima menjadi anak. Wow. Diterima menjadi anak, saudara. Lahir baru jadi anak. Nah, bukan hanya Yesus diutus, prosesnya nggak gampang, tapi ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah, nah sekarang udah jadi anak, maka Allah menyuruh rohnya ke dalam hati kita. Ya, roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Perhatikan saudara, bukan hanya Allah Bapa memilih kita, Yesus mengutus kita. Bukan hanya Allah Bapa menentukan kita jadi anaknya, ya, tapi Yesus Kristus menebus kita supaya kita diterima menjadi anak, ya. Dan Roh Kudus berdiam dalam diri anak-anak Allah supaya dia bisa berseru, Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Supaya anak-anak ini punya hubungan dengan bapaknya. Ya, 24 jam sehari. Connect terus dengan bapaknya, saudara. Roh Kudus diberikan ke dalam hati kita. Sehingga kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa, tiap saat, saudaraku. Ya, kita sadar kita anaknya. Ya, jadi kita nggak usah dikasih tahu orang lain. Roh Kudus bersaksi di dalam hati kita bahwa kita adalah anak Allah. Ya, saudara. Jadi kita nggak perlu ya orang lain yang ngomong. Ya, banyak sekali orang percaya ditanya, kamu yakin kamu anak Allah? Yakin. Dari mana yakinnya? Kata PKS saya. Itu dia. Wah, lama. Atau ya kata kata penatua saya ini anak Allah. Kata dia. Tapi kamu yakin nggak? Ya, nggak terlalu yakin sih Pak Edi. Nah, kenapa saudara? Ya, karena di dalam hatinya tidak ada Roh Kudus yang bersaksi terus dia anak Allah. Tidak ada Roh Kudus yang terus bisa membuat dia berseru, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Nah ini saudara. Kalau saudara ngerti ini saudara, wow,
Saudara tahu betapa besarnya, saudara, kasih Allah Bapa, ya, yang memilih kita, saudara, dan membuat kita menjadi anaknya. Itu karena kasihnya, karena kerelaannya. Ya, Allah rela berkorban, bahkan mengutus anaknya mati di kayu salib supaya saudara jadi anak. Betapa besarnya, ya, kasih Tuhan ini. Betapa besar, ya. Nah, saudara mesti lihat ini, makanya dibilang lihatlah betapa besarnya kasih Allah Bapa, ya. Betapa besar. Saudara udah kagum belum? Belum kagum, ya. Nah, kalau belum kagum, ya belum dapat tuh gambar dirinya, saudara. Belum dapat identitas anaknya itu, ya. Tapi kalau kita udah lihat ini, kasih kita kepada Bapa bertumbuh. Karena kita tahu kasih dia besar terhadap kita, saudara. Ya, kita tiap hari dengan makin mengasihi Bapa. Ya, kita tiap hari ngalamin kasih Bapa. Ya, dan kita makin mengasihi dia. Itu manfaat mengetahui identitas kita sebagai anak Allah yang pertama. Nah, yang kedua, saudara, kita lihat yang kedua, ya, kita akan memiliki gambar diri yang sehat, yang benar. Nah, gambar diri itu apa, saudara? Gambar diri adalah pandangan kita tentang siapa diri kita, ya. Nah, saudara, kita mesti tahu siapa kita, ya. Nah, seringkali, saudara, kita nggak tahu kita ini siapa. Nah, itulah orang yang gambar dirinya parah, gambar dirinya jelek. Dia nggak tahu dia siapa, ya, karena dia nggak dapat identitas yang benar tadi itu, saudara. Ya, akhirnya, ya, dia lihat dirinya, saudara, dia nggak bisa terima dirinya, dia nggak suka sama dirinya. Saudara suka nggak sama diri saudara? Bisa terima diri nggak? Atau saudara nggak bisa terima diri saudara? Karena saudara punya gambar diri yang buruk, jelek, ya. Maka saudara nggak bisa terima diri kita. Kita harus bisa terima diri kita, saudara. Nah, ayat 2 bilang begini, saudara. Ya, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia tadi. Ya, dunia nggak mengenal kita, sebab dunia nggak mengenal Bapa, kan. Jadi kita anaknya juga nggak dikenal. Ya, saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Kita udah anak Allah, oke? Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Nah, sekarang belum nyata, ya. Kenapa, saudara, belum nyata sekarang? Ya, karena kita belum mencapai, ya, gambar akhir kita itu siapa. Ya, saudara, kita belum mencapainya, tapi gambarnya udah ada. Nah, dikatakan begini, ya, akan tetapi kita, ya, dia bilang begini, tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Ya, dibilang gini, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Ya, belum nyata. Ya, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama dengan dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, satu saat, saudara, kita persis akan jadi serupa seperti Kristus, saudara. Serupa seperti Kristus. Ya, cuman bedanya kita bukan Allah, Yesus Allah. Tapi dalam segala hal yang lain kita serupa dengan dia, saudara. Karakternya serupa, ya. Kita bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi, ya. Kita, saudara, ya, bisa, ya, persis seperti dia bahkan dalam tubuh kebangkitan. Ya. Nah, Yesus itu, saudara, mau kita mencapai tingkat ini. Waktu tubuh kita udah tubuh kebangkitan,
ya, kita sama persis seperti Yesus, kecuali satu, kita bukan Allah, ya, tapi kita akan serupa dengan Dia. Nah, kata serupa di sini, saudara, bukan berarti kita identik dengan Tuhan Yesus dalam arti kata tampangnya juga sama, bukan. Ya, kalau tampangnya sama, wah aneh sekali, saudara. Semua orang kayak Tuhan Yesus, ya, ganteng sih, tapi kayak Tuhan Yesus, saudara. Waduh, surga bosen juga ya. Kita saling lihat kok sama semua wajahnya, kayak Tuhan Yesus. Nah, enggak gitu, saudara. Tuhan enggak menciptakan cloning, ya. Nanti di surga, ya, saudara, Hadi tetap Hadi. Yongki tetap identitasnya Yongki, ya. Kita bisa lihat, oh ini Yongki, ini Hadi, ini Edileo. Cuman bedanya apa, saudara? Gantengnya minta ampun, saudara. Cia, Hadi sekarang ya belum terlalu ganteng, ya. Tapi nanti, saudara, gantengnya minta ampun. Yongki ganteng, ya. Siapa lagi, saudaraku? Ya, yang cewek cakep luar biasa, saudara. Artis Korea kalah, saudara, ya. Wih, cakep-cakep, ganteng-ganteng, ya, saudara. Itu yang disebut, saudaraku, ya, khas. Kita identitas sendiri, ya, kita khas. Tapi kita karakternya serupa Yesus, saudara. Ya, kita punya apa, saudaraku? Ya, punya tubuh kebangkitan juga sama kayak Yesus. Wah, sempurna. Tahukah, saudara? Nanti kita, ya, seperti itu, saudara. Itulah tingkat tertinggi dari anak Allah. Ya, di dalam Alkitab disebutnya huios. Ya, putra-putra Allah. Nah, ini agak susah diterjemahkan. Ya, jadi perempuan gimana ya, putra-putra Allah, the sons of God. Ya, nah ini memang bukan bicara gender, saudara. Tapi ini bicara kita serupa dengan Kristus anak Allah itu, ya. Karena kita pun anak-anak Allah. Kita serupa dengan Dia, saudara. Ya, kita jadi huios, ya, putra-putra Allah. Ini yang Roma 8 katakan. Seluruh makhluk sekarang mengeluh, ya, menantikan kapan anak-anak Allah dinyatakan. Nah itu, anak-anak Allah itu putra-putra Allah dinyatakan. Ya, nanti kita sempurnanya kayak Yesus, saudara. Ya, ya, kesempurnaan paling tinggi tingkatannya. Ya, kenapa, saudara? Ya, karena kita mencapai tingkat tidak dapat berbuat dosa lagi. Ya, kita kudusnya sampai tidak dapat berbuat dosa. Ya, wow. Ya, nah tingkatan ini, saudara, kayak Yesus. Yesus kan tidak dapat berbuat dosa, saudara. Ya, nah kita mencapai itu nanti seperti Yesus, ya, tidak dapat berbuat dosa lagi, saudara. Ya, tingkatan ini lebih tinggi dari tingkatan Adam, lebih tinggi dari tingkatan Adam, ya, saudara. Nah, Adam belum mencapai itu. Adam memang dalam arti kata tertentu sempurna, tapi masih bisa jatuh dalam dosa. Buktinya Adam jatuh ketika kena godaan. Jadi Adam belum berdosa waktu itu, saudara, tidak berdosa, tapi dia bisa punya potensi jatuh dalam dosa. Nah, Adam belum mencapai tingkat ini. Kita setelah ditebus Kristus, ya, setelah, saudaraku, ya, nanti menanti kedatangan yang kedua kali, kita akan sempurna seperti Kristus. Wow. Keren. Saudara mau mencapai itu, saudara? Nah, kalau saudara udah lihat gambar ini, udah deh, saudara nggak akan minder lagi. Ya, walaupun sekarang katanya belum nyata keadaan kita. Ya, belum nyata seperti waktu itu, saudara. Kenapa belum nyata? Karena sekarang, saudara, kita masih, ya, banyak kelemahan. Terutama fisik kita, ya.
jiwa kita masih proses kan, belum sempurna, saudara. Jadi kita masih banyak apa, saudaraku, kelemahan-kelemahan. Masih banyak apa, saudaraku, ya, penampilan kita belum sempurna, pencapaian kita belum sempurna, ya, saudara. Kemudian apa, saudara? Ya, kita masih ada cacatnya. Coba deh, saudara, kita semua ada cacatnya. Semua manusia setelah jatuh dalam dosa, saudara, itu masuk ke dalam ketidaksempurnaan, cacat, ya. Kita ada cacatnya, tinggal cacatnya tingkatnya besar atau kecil, ya. Nah, ada orang, saudara, cacatnya itu ya lebih tingkatannya, derajatnya lebih tinggi, ya, sampai dia lumpuh, sampai dia, saudara, mungkin saudara, ya, ada orang yang ya mengalami sindrom, ya, saudara. Nah, mengalami macam-macam, saudara. Semua kita cacat. Tidak ada yang sempurna sekarang ini, ya. Nah, saya ada cacat. Coba, saudara, gigi saya cacat, nggak rata yang bagian bawah. Jadi saya senyum nggak rata giginya, saudara. Ya, nah, ada orang pitak rambutnya, saudara. Ya, ada orang ya rada kurang rambutnya. Ya, saya nggak mau bilang botak lah, rada kurang, ya, saudara. Nah, ada orang, saudara, juga ya punya kecacatan, saudaraku. Ya, dari sisi tertentu ada kelemahan. Nah, saudara, kalau kita ya nggak punya visi ini bahwa satu hari kelak kita akan sempurna seperti Yesus, ya, maka kita akan minder, saudara. Karena kita lihat kecacatan kita sebagai identitas kita, ya. Nah, banyak orang makanya minder. Tuhan, kenapa Tuhan? Aku wajahnya kok trapesium, Tuhan. Tuhan, kenapa aku semampai? Ya, apa semeter tak sampai, ya. Kenapa Tuhan? Aku, Tuhan, ya, punya kecacatan. Coba lihat, Tuhan. Hidung aku nggak mancung, Tuhan. Ya, lebih mirip jambu air. Ya kan? Aku pengen dong mancung kayak artis Korea gitu, kayak orang barat, ya. Oh Tuhan, kenapa sih Tuhan? Ya, aku kulitnya hitam, ya. Nah, ada orang, saudara, kulitnya hitam, dia bersungut-sungut. Ya, dia nggak bisa terima. Ya, memang orang aneh, saudara. Ya, padahal itu kan khas. Ada orang Tuhan ciptakan hitam, ada orang Tuhan ciptakan putih. Dua-duanya Tuhan yang ciptakan. Tapi kita nggak puas. Kita hitam, marah-marah. Tuhan, kenapa engkau ciptakan aku hitam? Aduh Tuhan, diskriminasi ya. Ya, waktu engkau buat aku terlalu angus kali di oven, ya, makanya hitam. Tuhan, hitam itu kan warna setan. Kalau putih kan warna Tuhan, ya kan? Sentimen ini, Tuhan ciptain aku hitam. Nah, ada orang lagi, saudaraku, Tuhan, kenapa engkau ciptakan putih sampai pucat kayak begini? Coba lihat. Itu orang barat, saudara. Ya, nggak suka dirinya putih. Orang putih pengen diitem-itemin. Orang hitam pengen diputih-putihin. Ya, orang hitam pakai terus apa, saudaraku, ya, zat-zat tertentu, ya. Apa itu, saudara? Ya, namanya, saudara, lotion yang bikin dia white, ya, putih, ya. Tapi aneh, saudara, orang barat hitam, putih, ya, pengen dijadiin hitam. Caranya gimana? Ya, dipanggang lah di bawah sinar matahari supaya jadi hidung, ya. Wah, keren, gua warna coklat nih. Aneh kan, saudara? Orang rambut keriting nggak puas, dilurus-lurusin. Orang rambut lurus dikeriting-keritingin, saudara. Nah, ini kita nggak pernah puas. Karena kita krisis gambar diri, saudara. Kita krisis identitas. Kita nggak tahu kita ini siapa. Tapi kalau kita tahu kita anak Allah, ya, kita udah jadi anak sekarang, saudara. Ya, dan kita sangat berharga, dikasihi, ya.
kita luar biasa. Ya, saudara, walaupun tampilan kita belum sempurna, walaupun ya saudara pencapaian kita belum sempurna, tapi saudara satu hari kelak kita akan ganteng-ganteng, kita akan cakep-cakep, saudara. Ya, yang sekarang ini sementara doang. Ya, jelek sementara nggak apa-apalah, saudara. Tapi nanti ganteng-ganteng luar biasa. Ya, wow. Nanti saudara, wih kita cantik-cantik saudara. Ya, kita seperti Yesus sempurna. Nah, kita harus punya pengharapan itu. Katanya orang yang punya pengharapan itu saudara, hidupnya berbeda. Jadi gambar diri kita mesti itu. Ya, kalau kita punya pengharapan itu saudara, maka ya kita hidupnya beda. Kita nggak hidupnya hancur di dunia ini. Ya, bahkan ya. Nah, ini yang terakhir, saudara, yang ketiga, apa manfaatnya kalau kita, saudaraku, tahu identitas kita sebagai anak Allah? Yang ketiga, next, kita semakin kudus hidupnya, saudara. Ya, semakin kudus, betul. Sebab dibilang apa, saudara? Ya, tadi itu ayat yang ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapan itu, pengharapan tadi itu bahwa kita akan serupa seperti Kristus, sempurna, cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi kayak Yesus karakternya, dan tidak dapat berbuat dosa lagi, saudara, waktu itu. Ya, maka kalau kita punya pengharapan itu, kita pun apa katanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Maka kita juga mau hidup kudus. Ya, kita mau, wah, aku mau seperti Yesus. Mulai dari sekarang aku mau hidup kudus. Nah, sekarang pun saudara, waktu saudara belum mencapai tingkat Yesus itu saudara, ya, sekarang pun engkau ya benihnya dari Allah. Ya, kau sudah lahir dari Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Saudara lahir dari Allah, saudara punya benihnya Allah. Nah, benihnya Allah itu, saudara, tidak dapat berbuat dosa. Ya, makanya terjemahan Indonesia menyebutnya tidak dapat berbuat dosa. Ya, karena benihnya Allah tidak dapat berbuat dosa, kan? Nah, tapi karena kita belum sempurna kayak Yesus, ya, tapi kita udah punya benihnya, saudara. Kita masih bisa jatuh dalam dosa nggak? Bisa. Ya, anak Tuhan masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi dia nggak bisa terus-menerus berbuat dosa. Nah, ini dia. Kenapa? Karena benih ilahi tetap di dalam dia. Ya, kalau benih Allah tetap dalam diri kita udah lahir baru, kita tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Artinya gini, walaupun kita jatuh, saudara, kita pasti bangkit lagi. Walaupun kita jatuh, kita nggak nyaman. Karena dosa bukan habitat kita lagi. Ya, kayak saudaraku manusia kalau jatuh ke dalam air, ya, dia bukan habitatnya, dia pasti bangkit. Ya, walaupun dia saudaraku ya merasa aduh itu air itu bukan habitatnya, dia keluar dari air. Tapi kalau ikan, saudara, dia memang hidup di dalam air. Itu habitatnya. Nah, sama. Kita, saudara, kalau habitatnya udah habitatnya Tuhan, kita lahir dari Allah, punya benih ilahi, kita nggak suka lagi ya terus-menerus hidup dalam dosa. Ya, kita bisa jatuh ke dalam dosa, tapi kita nggak mau hidup terus-menerus dalam dosa. Nah, ini saudaraku kerennya kalau kita mengenal ya identitas kita. Kita tahu identitas kita sebagai anak. Nah, saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi, saudara. Ya, nah ilustrasi ini adalah, maaf saya nggak ada gambarnya di sini. Coba next satu lagi ada. Nggak ada ya, udah terakhir. Nah, identitas sejati, saudara,
ya sebagai anak Allah itu mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Nah, kita harus punya identitas yang jelas sebagai anak Allah. Kalau enggak, hidup kita ancur-ancuran. Hidup kita akan seperti ya identitas kita itu, saudara. Ya, kalau identitas kita duniawi, ya kita hidupnya duniawi. Ya, kalau identitas kita salah, hidup kita salah. Kalau identitas kita kacau, kita hidupnya kacau. Ya, kita hidup sesuai dengan identitas kita, saudara. Ya, kalau enggak, ya kita enggak bisa benar hidupnya dipulihkan, ya. Harus temukan identitas kita dan hidup menurut identitas kita. Nah, saya tutup dengan cerita, saudara, ya cerita tentang ya burung elang atau burung Raja Wali dan saudara ayam. Ya, masih ingat cerita ini, saudara? Nah, satu hari ada seorang ya saudara, ada seekor Raja Wali, dia mengeramkan telurnya, saudara. Telurnya menetas. Ya, kemudian saudara, waktu menetas Raja Wali ini anaknya yang masih kecil, dia nggak hati-hati, dia jalan-jalan agak ke pinggiran dari sarangnya. Sarangnya itu tinggi, saudara. Tiba-tiba jatuhlah anak Raja Wali ini, saudara. Nah, anak Raja Wali ini ditemukan oleh seorang petani. Lalu petani ini bawa pulang anak Raja Wali ini, saudara, dipiaralah di kandang ayam. Nah, kandang ayam zaman itu, saudara, bukan pakai rumahan, tapi di pagar. Ya, ayam nggak bisa terbang terlalu tinggi, saudara. Ada pagernya. Jadi ayam itu ditaruh di pagar itu, saudara. Kemudian burung Raja Wali itu, saudara, ya dipiara oleh ayam-ayam yang ada di kandang itu, saudara. Ya, jadi kemudian saudara, ya Raja Wali ini hidup ya berdasarkan anak-anak ayam yang lain berbarengan, ya, dan dia dibesarkan ya saudara oleh ayam-ayam. Nah, lama-lama saudara, ya Raja Wali ini ya hidupnya berubah persis seperti ayam, saudara. Ya, cara hidupnya. Ya, dia saudara ya bertindak seperti ayam, mematuk-matuk, makanannya makanan ayam, ya. Kemudian hidupnya seperti ayam. Padahal dia Raja Wali, saudara. Dia hidup seperti ayam. Ya, persis hidupnya, kelakuannya, tindakannya ayam. Nah, maka saudara petani ini, wah, dia saudara bangga. Dia bisa ya menjadikan Raja Wali jadi ayam. Ya, kemudian saudara dia masukkan ke internet, ya. Mari lihat, aneh sekali, Raja Wali bisa hidup persis kayak ayam. Pernah menemukan Raja Wali hidup persis kayak ayam? Mari saksikan. Wow, orang datang, saudara. Pengen lihat, masa Raja Wali bisa jadi ayam? Ya, wah mereka datang, saudara, menonton. Nah, tiba-tiba ada seorang ahli burung. Nah, dia naturalis, saudara, ahli burung. Dia pengen tahu, masa Raja Wali bisa jadi ayam, saudara. Ya, nah dia datang, dia juga ikut datang, menyaksikan. Nah, waktu dia datang, saudara, dia tanya, Pak, ini benar, Pak, Raja Walinya jadi ayam. Ya, persis kayak ayam. Ini lihat aja, kata petaninya. Tuh, lihat dia patok-patok makan, ya. Ngomongnya juga mungkin bahasa ayam, ya saudara. Ya, dia semua bertindak persis kayak ayam. Wah, makanya kata petani ini Raja Wali pasti jadi ayam. Dan nggak mungkin dia bukan ayam, dia sudah jadi ayam. Tapi ahli burung ini bilang begini, Pak, menurut saya Pak, ya dia ini benihnya Raja Wali, dia anak Raja Wali. Ya, betul dia sekarang bertindak seperti ayam. Tapi kita bisa kembaliin dia supaya dia seperti Raja Wali. Ya, karena dia anak Raja Wali, Pak. Dia bukan anak ayam. Dia punya benih Raja Wali. Bisa
kita kembalikan dia jadi Raja Wali. Coba aja kata petani kalau bisa. Coba, dicoba saudara. Diangkat Raja Wali ini, ya ditaruh di atas pagar itu, lalu ya si petani ini bilang sama si Raja Wali, dengar Raja Wali, engkau anak Raja Wali, ya engkau bukan anak ayam, makanya engkau pasti bisa terbang tinggi. Kamu bisa hidup seperti Raja Wali. Kamu tidak ditentukan untuk hidup di tanah seperti ayam. Kamu ditentukan hidup di angkasa, terbang tinggi. Kamu burung yang paling gagah. Raja Wali, kamu anak Raja Wali. Ayo terbang. Ya, terbang nggak Raja Walinya, saudara? Raja Walinya bengong. Ya, dia liatin, saudara. Liatin siapa? Dia liatin si petaninya, liatin si ahli burung. Tiba-tiba dia lihat apa, saudara? Dia lihat ayam-ayamnya. Apa yang terjadi, saudara? Burung Raja Walinya nggak jadi terbang, balik lagi jadi ayam. Ya, nah kedua kali dicoba, dia tetap, saudaraku, nggak bisa terbang, saudara. Dia kembali lagi jadi ayam. Satu kali si ahli burung ini bilang, Pak petani, kasih saya satu kesempatan. Apa kesempatannya? Boleh nggak saya coba sekali lagi? Oh boleh, silakan. Kali ini saudara, dia bawa Raja Wali ini, ya, dia bawa jauh-jauh dari ayam. Ya, dia pergi ke satu tempat di bukit. Ya, kemudian saudara, dia taruh Raja Wali ini di tangannya. Kemudian dia ngomong sama Raja Wali ini, dengar, kamu anak Raja Wali. Kamu bukan ayam. Kamu tidak ditentukan hidup di tanah, kamu ditentukan hidup di angkasa, terbang tinggi. Ya, kamu bisa terbang tinggi. Tiba-tiba, saudara, waktu dia ngomong gitu, ya, ada suara di udara. Wih, wih. Wow, ada 2 ekor burung terbang tinggi, saudara. Ya, melintasi langit. Ya, mendekati awan-awan, menghadapi badai, dia terbang makin tinggi, terbang makin tinggi. Raja Wali ini bilang, ya itu burung apa ya? Itu burung apa itu? Ya, ahli burung ini bilang begini, itu adalah kamu, ya, kamu anaknya burung itu. Kamu ya adalah keturunan Raja Wali. Kamu bisa terbang tinggi seperti itu. Nah, saudara, akhirnya petani ini, ya, terus ajak dia lihat burung itu, saudara. Ya, bagaimana dia terbang tinggi. Kemudian, saudara, ya, ahli burung ini melepaskan dia. Dia terus belajar terbang, dilepasin lagi, saudara. Belajar terbang. Lama-lama, saudara, burung Raja Wali ini terbang tinggi. Seperti 2 ekor burung yang di atas dia itu, saudara. Nah, saudara, apa makna cerita ini? Kita sering, saudara, ya, nggak tahu kita siapa. Ya, kita nggak tahu kita anak Allah. Karena kita udah dibohongin sama ayam-ayam. Ya, coba banyak ayam ngajarin kita, saudara, ya. Kita dipengaruhi sama apa kata dunia, apa kata orang, penampilan kita, pencapaian kita, sehingga kita nggak tahu identitas kita. Hidup kita kacau balau, hancur lebur. Ya, padahal Tuhan mau jadikan kita seperti Raja Wali. Ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Saudara, Tuhan mau kita tahu siapa identitas kita, dan kita hidup menurut identitas kita, sehingga kita, saudaraku, berubah hidupnya. Tuhan memberkati kita. Ya, saya yakin, saudara, firman Tuhan hari ini menguatkan kita, menyadarkan kita siapa kita sesungguhnya. Ya, saya minta maaf agak panjang hari ini. Tuhan berkati. Silakan, saya kembalikan. Ya, Kak Edi, ada yang bertanya di room chat, Kak.
apakah ada orang yang tidak dipilih menjadi selamat atau menjadi anak Allah sejak semula, sejak sebelum dunia dijadikan? Apakah ada yang tidak dipilih, Kak Edi? Ya, kalau jawabannya bisa beda antara Calvin sama Arminian. Ya, kalau Calvin bilang, ya Tuhan pilih dia berdasarkan kedaulatan Allah. Ya, Allah pilih dia, tidak pilih yang lain karena kedaulatannya. Oke? Nah, kalau Arminian jawabannya beda. Ya, Tuhan memilih dia karena Tuhan udah tahu satu hari kelak dia memilih Tuhan. Ngerti ya? Jadi Tuhan pilih dia. Nah, Tuhan juga tahu dia nggak memilih Tuhan, jadi Tuhan nggak memilih dia dari sebelum dunia dijadikan. Bedanya itu. Ngerti ya? Jadi dua-duanya percaya pemilihan Allah. Ya. Jadi dua-duanya percaya. Jadi doktrin pemilihan itu Alkitabiah. Ya, hanya ada dua aliran. Ya, orang Calvin sama orang Arminian. Nah, kalau saya, saudara, ya kita nggak usah pusing, saudara. Udah bagus kita dipilih Tuhan, ya kan? Ya, jadi ya puji Tuhan kalau kita, pokoknya gini, saudara. Kalau kita percaya Tuhan, itu tandanya kita orang pilihan. Udah itu aja. Kita nggak usah ngecek-ngecek, kamu kayaknya bukan orang pilihan. Dari mana kita tahu? Ya kan? Itu hak prerogatifnya Tuhan, ya. Jadi kita nggak usah kepo istilahnya, ya. Tapi doktrin pemilihan itu mau Calvin mau Arminian percaya, dua-duanya percaya. Hanya beda penjelasan, oke? Ya, jadi saudara nggak usah terlalu pusing. Ya. Nah, nanti kalau saudara mau belajar itu, ya bedanya apa? Setelah saudara udah bertumbuh, nggak ada salahnya saudara belajar itu, ya. Tapi kita kalau di Abalef kita nggak tarung, ya, ribut, konflik gara-gara itu enggak, ya. Kita Calvin sama Arminian, ya kita bisa bisa saling menghargai. Kita yang penting ada samanya. Ya, sama-sama percaya ada pemilihan, betul. Sama-sama percaya, ya. Cuman beda penjelasan, ya. Oke, itu. Ya, jadi Kak, kenapa ya Allah itu mau mempunyai banyak anak? Kenapa Kak Edi kira-kira, Kak? Ya, sebenarnya kan gini, saudara. Ya, Tuhan sebenarnya menentukan kita manusia, ya, semua saudaraku, ya, Tuhan menginginkan dia ciptain kita bukan untuk kita masuk neraka, bukan sebenarnya, ya, tapi itu atas pemilihan manusia, ya, jadi ada free will juga. Jadi saudara, Allah mau sebenarnya ya semua orang diselamatkan, kan ada ayatnya kan, dia mau semua orang diselamatkan. Tapi ya, nah, jadi kita lihat saudara manusia awalnya itu ya memang dikasih pilihan sama Tuhan, bisa pilih Tuhan, pilih dosa kan. Tapi ternyata manusia dalam kemahatauannya Allah ya manusia pilih dosa. Ya makanya dosa semua ya. Nah, makanya Allah mesti pilih kita sebelum dunia dijadikan, dia pilih kita ya supaya kita bisa diselamatkan. Ya. Jadi Allah mau kita sebenarnya saudara ya, Tuhan mau kita saudaraku jadi anak-anaknya. Jadi nggak satu orang aja, banyak ya kan? Oke. Ya, Kak Edi. Jadi satu lagi Kak yang terakhir, kenapa kok sempurna seperti Yesus itu nanti pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali? Kenapa kenapa nggak bisa sekarang gitu ya Kak? Kenapa bisa. Nunggu nanti gitu? Karena problemnya di tubuh kita, ya. Jadi di dalam tubuh kita masih ada keinginan daging, oke? Yang kita mesti terus
matikan tiap hari. Kita mesti mati tiap hari kan. Matikan keinginan daging kita. Nah, lewat ibadah sejati, lewat Roma 12 ayat 1 itu. Ya, terus penuh Roh Kudus supaya kita terus keadaannya mati dagingnya. Nah, mati itu bukan berarti tidak ada lagi. Ya, mati itu non aktif. Jadi dagingnya kita itu non aktif ya. Lewat apa? Ibadah sejati. Makanya kita tiap hari mesti ibadah sejati, persembahkan tubuh kita supaya mati. Nah, terus bertahan sampai Yesus datang ya. Begitu dia datang, saudara, dia kasih kita tubuh kebangkitan. Nah, tubuh kebangkitan tidak ada lagi kan keinginan daging itu kan. Nah, waktu tubuh kebangkitan itulah kita sempurna kayak Tuhan Yesus. Ya, roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna kayak Tuhan Yesus. Sekarang belum. Dan tidak mungkin dicapai sekarang. Tapi kita bisa mematikan daging dengan pimpinan Roh Kudus ya, dengan bantuan pertolongan Roh Kudus. Jadi sempurnanya tidak akan seperti setelah tubuh kebangkitan. Setelah tubuh kebangkitan itu roh, jiwa, tubuhnya sempurna, bahkan kita masuk tingkat tidak mungkin berdosa. Ya. Jadi kayak Tuhan Yesus, luar biasa. Ya, makasih Kak Edi. Saya hari ini dikonfirmasi kembali ya. Pentingnya benar-benar menghayati kasih Bapa ya, yang memilih saya itu menjadi anak, sampai saya itu perlu sampai terkagum-kagum ya dengan kasih Bapa itu. Dan itulah sebenarnya kasih itu yang menggerakkan saya seharusnya ya, untuk melakukan semuanya. Bahwa saya ini adalah anak Allah, ya saya harus bersikap sebagai anak Allah, bertindak sebagai anak Allah, memutuskan sebagai anak Allah, berespon sebagai anak Allah. Jadi itu yang perlu saya sadari terus-menerus, dan yang perlu saya renungkan ya terus-menerus, supaya itu yang menggerakkan hidup saya. Kasih yang sudah saya terima itu biar menggerakkan saya dan mengalir ya buat orang-orang yang ada di sekeliling saya. Ya, itu yang Amin. Tuhan ingatin juga sih sama saya hari-hari ini. Dan ya, terima kasih Kak Edi udah dikonfirmasi betapa pentingnya mengalami kasih Bapa setiap hari di dalam hidup kita. Ya, makasih Kak Edi buat pagi hari ini. Sampai ketemu. Sampai ketemu ya, Tuhan berkati. Terima kasih Kak Edi. Adi, terima kasih semua. God bless you all. Selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas. Cimeven. Terima kasih Kak Edi, Mbak Adi, semuanya. Tuhan berkati.